Gelombang berjalan. Pengertian gelombang berjalan adalah jenis gelombang yang memiliki sifat amplitude yang sama pada setiap titik yang dilaluinya. Sifat-sifat gelombang berjalan. 1. Refraksi atau dibiaskan. Refraksi merupakan pergeseran arah rambat gelombang yang disebabkan oleh medium yang dilaluinya memiliki kerapatan yang berbeda. Contohnya, sebuah pensil yang dicelupkan pada air yang ada pada gelas, kita akan melihat bahwa pensil tersebut seperti patah atau bengkok. Itu disebabkan karena perbedaan medium perambatan gelombang cahaya. 2. Difraksi atau dibelokkan. Difraksi atau dibelokkan merupakan pembelokan gelombang saat melalui celah tertentu. Contohnya, laser yang ditembakkan pada kisi difraksi akan menghasilkan pola gelap terang yang menawan. 3. Refleksi atau dipantulkan. Refleksi atau dipantulkan merupakan pembalikan arah rambat gelombang karena berbenturan dengan suatu medium yang tidak dapat tembus oleh gelombang. Contohnya, berkas laser yang ditembakkan pada sudut tertentu akan menyebabkan pantulan yang sama dengan sudut datangnya. 4. Dispersi atau perubahan bentuk merupakan terjadinya perubahan bentuk gelombang di mana gelombang melalui medium tertentu. Contoh, gelombang putih yang menjadi berwarna-warni ketika melalui prisma dan gelombang warna-warni yang digambar pada selembar kertas dan kertas itu diputar dengan kencang akan membuat warna-warni itu berubah menjadi putih. 5. Interferensi atau digabungkan merupakan suatu perpaduan gelombang. Contoh, gelombang suara yang memiliki fase yang sama akan terdengar lebih keras. Gelombang tali yang memiliki fase yang sama maka amplitudenya semakin besar, seperti gambar berikut ini. 6. Polarisasi atau diserap arah getarnya merupakan penyerapan arah getar gelombang saat melalui medium tertentu. Contoh, suatu gelombang suara yang melewati medium lentur seperti busa, spons, dan lain-lain akan terdengar lebih lirih karena gelombang suara tersebut terserap oleh medium tersebut, seperti gambar di samping ini. Rumus gelombang berjalan. Y sama dengan kurang lebih A sin 2pi dalam kurung T per T kurang lebih X per lambda, atau Y sama dengan kurang lebih A sin dalam kurung omega T kurang lebih Kx, di mana Y sama dengan simpangan, A sama dengan amplitudo, K sama dengan bilangan gelombang, omega sama dengan frekuensi gelombang, T sama dengan waktu, X sama dengan jarak titik ke sumber. Contoh soal gelombang berjalan. Suatu gelombang berjalan dan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4 T min X, X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik asal pada saat titik asal telah bergetar selama 2 sekon adalah diketahui Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4T min X, X sama dengan 5 cm, T sama dengan 2 sekon. Penyelesaian, Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4 kali 2 min 5. Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 8 min 5. Y sama dengan 0. Jadi besar simpangan gelombang tersebut adalah 0, di mana itu menandakan gelombang berada pada titik simpul gelombang. Gelombang tegak atau gelombang stasioner.
Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudenya sama. Saat membahas gelombang stasioner, Kuiperian akan bertemu dengan istilah perut dan simpul. Perut adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitudo minimum. Gelombang stasioner dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Gelombang stasioner ujung tetap. Seutas tali ujung tetap adalah tali yang salah satu ujungnya digetarkan, sementara ujung yang lain dibuat tetap atau terikat. Rumus: YP sama dengan 2A sin dikali KX cos omega T sama dengan AP cos dikali omega T. AP sama dengan 2A sin dikali KX. Keterangan: AP amplitudo gelombang stasioner, YP simpangan gelombang stasioner, omega kecepatan sudut gelombang, T lamanya gelombang bergetar, K bilangan gelombang, X jarak titik ke sumber getar. Untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap, gunakan persamaan berikut. XP sama dengan setengah lambda kali N. N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk menentukan letak perut dari ujung tetap, gunakan persamaan berikut. XP sama dengan 1/4 dikali lambda dikali 2N plus 1. N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 2. Gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase, artinya fase gelombang datang dan pantulnya sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0. Rumus: YP sama dengan 2A cos atau KX sin omega T sama dengan AP sin omega T. AP sama dengan 2A cos atau KX. Keterangan: AP sama dengan amplitudo gelombang stasioner atau M. YP sama dengan simpangan gelombang stasioner atau M. Omega sama dengan kecepatan sudut gelombang atau rad atau S. T lamanya gelombang berletar atau S. K bilangan gelombang. X sama dengan jarak titik ke sumber getar. Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, gunakan persamaan berikut. XP sama dengan setengah lambda N. N sama dengan 0,1, 2,3, dan seterusnya. Untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, gunakan persamaan berikut. XP sama dengan 1/4 lambda dalam kurung 2N plus 1. N sama dengan 0,1, 2,3, dan seterusnya. Contoh soal gelombang tegak. Sebuah tali, salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dan ujung lainnya terikat kuat. Jika amplitudo yang diberikan adalah 10 cm, frekuensi 4 Hz dan cepat lambat gelombang pada tali 4 meter per sekon, tentukanlah. A. Amplitudo sebuah titik yang berjarak 1 meter dari titik ikat. B. Jarak simpul ketiga dari ujung terikat. C. Jarak perut kedua dari ujung terikat. Jawab: diketahui A sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. F sama dengan 4 Hz. V sama dengan 4 meter per sekon. Ditanyakan AP, X3, dan X2. Untuk menyelesaikan soal di atas, ada beberapa besaran atau nilai yang perlu dicari terlebih dahulu, yaitu panjang gelombang lambda dan bilangan gelombang K. Menghitung panjang gelombang. Lambda sama dengan V bagi F sama dengan 4 bagi 4 sama dengan 1 meter.
Menghitung bilangan gelombang K. K sama dengan 2pi bagi lambda sama dengan 2pi bagi 1 sama dengan 2pi. A. Amplitudo suatu titik pada jarak 1 meter. A. P sama dengan 2A cos Kx sama dengan 2 kali 0,1 kali cos 2pi kali 1 sama dengan 0,2 meter. B. Simpul ketiga. X3 sama dengan 2n plus 1 lambda per 4 sama dengan 2 kali 2 plus 1 1 per 4 sama dengan 1,25 meter. C. Perut kedua. X3 sama dengan 2n lambda per 4 sama dengan 2 kali 1 1 per 4 sama dengan 0,5 meter. 1. Persamaan simpangan gelombang berjalan Y sama dengan 10 sin P atau 0,5 T min 2X. Jika X dan Y dalam meter serta T dalam sekon, maka cepat lambat gelombang adalah A. 200 meter per sekon, B. 0,25 meter per sekon, C. 0,10 meter per sekon, D. 0,02 meter per sekon, E. 0,01 meter per sekon. Sebuah gelombang berjalan di permukaan air memenuhi persamaan Y sama dengan 0,5 sin P atau 100 T min 0,25 X. Y dan X dalam cm dan T dalam sekon. Cepat lambat gelombang tersebut adalah A. 200 cm per sekon, B. 300 cm per sekon, C. 400 cm per sekon, D. 450 cm per sekon, E. 500 cm per sekon. 3. Sebuah gelombang merambat pada tali memenuhi persamaan Y sama dengan 0, 3 sin pi 2T min 0,1 X, di mana Y dan X dalam meter dan T sekon. Maka 1 panjang gelombang 20 meter, 2 frekuensi gelombang 1 Hz. 3 cepat rambat gelombang 20 meter per sekon, 4 amplitudo gelombang 3 meter. Pernyataan yang benar adalah A 123, B 13, C 24, D 4, E semua. 4. Jika AB sama dengan 28 cm dan periode gelombang 2 sekon, maka persamaan gelombangnya adalah A. Y sama dengan 0,5 sin 2pi T min 12,5 X, B. Y sama dengan 0,5 sin pi T min 12,5 X, C. Y sama dengan 0,5 sin 2pi T min X, D. Y sama dengan 0,5 sin 2pi T min 0,5 X, E. Y sama dengan 0,5 sin 2pi T. Soal nomor 5. Gelombang transversal merambat sepanjang tali AB. Persamaan gelombang di titik B dinyatakan sebagai Y sama dengan 0,08 sin 20 pi atau T plus X per 5. Semua besaran menggunakan satuan SI. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Gelombang memiliki amplitudo 4 cm. 2. Gelombang memiliki periode 5 sekon. 3. Gelombang memiliki frekuensi 10 Hz. 4. Cepat rambat gelombang 5 meter per sekon. Pernyataan yang benar adalah A. 1 dan 2, B. 1, 2, dan 3, C. 1 dan 4, D. 2, 3, dan 4, E. 3 dan 4. Soal nomor 6. Suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 5 pi X sin 10 pi T atau Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Jarak antara simpul dengan perut berurutan adalah A. 0,1 meter, B. 0,2 meter, C. 0,4 meter, D. 2,5 meter, E. 5 meter. Soal nomor 7. Akibat adanya pemantulan terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 0,5 sin 0,4
πx cos 10 pt meter. Dari persamaan tersebut, kelajuan gelombang pantulnya adalah A. 2 meter per sekon, B. 4 meter per sekon, C. 5 meter per sekon, D. 10 meter per sekon, E. 25 meter per sekon. 8. Persamaan gelombang stasioner pada dawai gitar Y sama dengan 40 sin atau 20 px cos 60 pt dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Dari persamaan tersebut, letak perut ke-1, ke-2, dan ke-3 dari titik simpul berjarak A. 2 cm, 6 cm, 10 cm, B. 2,5 cm, 7,5 cm, 12, cm, C. 3 cm, 9 cm, 15 cm, D. 7 cm, 21 cm, 35 cm, E. 10 cm, 30 cm, 50 cm. Soal nomor 9. Seutas senar yang panjangnya 2 meter diikat salah satu ujungnya dan ujung lainnya digetarkan dengan vibrator sehingga terbentuk 5 simpul gelombang stasioner. Letak perut kedua dari ujung pantul adalah A. 1/4 meter, B. 3/4 meter, C. 1 meter, D. 3/2 meter, E. 7/4 meter. Nomor 10. Seutas tali dengan panjang 6 meter, salah satu ujungnya terikat kuat dan ujung yang lain digetarkan terus-menerus sehingga terbentuk gelombang stasioner. Jika jarak perut ketiga dari ujung terikat adalah 1,125 meter, maka panjang gelombang tali tersebut adalah A. 0,75 meter, B. 1 meter, C. 1,75 meter, D. 2,25 meter, E. 2,50 meter.